Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anidiana Zulsulosista dengan NIM 251051413. Di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan UTS mata kuliah Matematika Sains Data. Masuk ke nomor 1 yaitu terkait dengan eksplorasi awal dan profil data transaksi. Di sini disediakan ringkasan penjualan harian dari 7 toko dan di mana dihitung berdasarkan rumus ini. Nah, untuk I 1 sampai 7 karena ada 7 toko. Di mana untuk K, I, A, dan juga B-nya ini dari parameter persorientasi yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu di sini kita disuruh untuk menghitung D1 hingga D7 dan menyelesaikan A hingga D, yang mana A-nya itu untuk menghitung mean, median, modus, range, dan standar deviasi menggunakan rumus populasi dari himpunan D1 hingga D7. Lalu yang B, verifikasi hasil A dengan MATLAB menggunakan fungsi mean, median, model, range, dan STD D,1. Selanjutnya, membuat diagram batang penjualan per toko dengan garis rata-rata horizontal di MATLAB dan analisis singkat terkait dengan toko mana yang paling konsisten dan toko mana yang bergejolak. Oke, di sini saya sudah menghitung untuk nomor 1 secara manual, yaitu dengan rumus DI sama dengan 20 ditambah K kali I tambah A kali I mod 7 dikurang B kali I mod 5, yang mana K-nya ini 5, lalu A-nya ini 1, B-nya 3, dan I-nya ini berdasarkan dengan urutan tokonya. Seperti di sini untuk D1 berarti I-nya kita substitusi dengan 1. I-nya 1, 1, 1, 1. Oke, di sini K-nya sesuai substitusi 5, A-nya 1, lalu B-nya 3. Ketika dihitung akan menghasilkan 23. Begitu juga dengan toko lainnya hingga D7. Di sini saya sudah mengurutkan data dari toko D1 hingga D7. Jadi di sini dapat hasil 23, 31, 34, 42, 50, 53, dan 54. Oke, sekarang masuk ke bagian A untuk menghitung mean, median, modus, range, dan juga standar deviasi. Di sini saya sudah menghitung mean-nya untuk menjumlahkan seluruh data dan dibagi dengan banyak data, yaitu 7, dan mendapatkan hasilnya adalah 41. Lalu mediannya didapatkan 42 karena data tengah dari 7 data ada di data urutan keempat, yaitu D4, sehingga mediannya adalah 42. Di sini modusnya tidak saya dapatkan karena tidak ada nilai yang muncul lebih dari satu kali. Lalu range-nya didapatkan dengan mengurangi D7 dikurangi D1, yang mana D7-nya adalah 54 dikurangi D1-nya 23, yang menghasilkan range-nya adalah 31. Selanjutnya menghitung standar deviasi, yaitu dengan rumus akar dari sigma X1 dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan banyaknya jumlah data. Di sini X1-nya itu adalah D1 X1-nya itu adalah DI ya, sehingga sini sebenarnya lebih baik ditulis DI, tapi saya menulisnya X1, XI. Oke, jadi XI-nya ini dimasukkan masing-masing dari D1 sampai D7 datanya, lalu dikurang dengan mu ini rata-ratanya 41, lalu dikuadratkan, dibagi dengan jumlah total datanya ada 7. Oke, di sini saya dapat hasilnya adalah akar 124 sama dengan 11,1355, yang mana jika dibulatkan akan menghasilkan 11,14. Lalu masuk ke yang B, yang B-nya tadi adalah pembuktian dengan MATLAB, dan C-nya itu adalah untuk menggambar diagram batangnya. Lanjut untuk MATLAB-nya, pembuktian dengan MATLAB, di sini sudah saya cantumkan parameter personalisasinya yang sudah dihitung, lalu ada rumus pembentukan 7 data toko, yang mana sebagaimana yang tadi sudah dicantumkan. Di sini penulisan mode-nya adalah seperti ini formatnya. Lalu untuk ini sama dengan 1:7 agar nanti bisa dilakukan perulangan perhitungan hingga dari D1 hingga D7. Di sini makanya di sini ada loop-nya for I sama dengan 1:length, ini D1, ini dari sini untuk melakukan perhitungan hingga data ke-7. Lalu di sini ada saya cantumkan untuk menghitung mean, median, modus, range, dan juga deviasi menggunakan fungsi mean, lalu di sini median menggunakan fungsi median, modusnya menggunakan fungsi mode, lalu ini range, dan juga standar deviasinya dengan std, D-nya itu dari data dari DI-nya, lalu 1 ini. Oke, nah terus untuk yang C-nya itu adalah membuat diagram batang penjualan. Di sini saya cantumkan figur untuk memunculkan figurnya nanti diagram batangnya. Lalu di sini ada X-aksisnya sama dengan 1:7, di mana nanti sebagai X-aksis ini ada 7 toko, maka di sini X-aksisnya itu 1:7. Lalu ini bar untuk memunculkan barnya, di mana dia itu isinya ada barnya itu per X-aksis. Kayak di sini misalnya ada 7 toko, maka nanti barnya itu mengikuti D1, D2 sehingga hingga D7. Kayak lalu ini juga ini D1, DI-nya ini berdasarkan ini untuk barnya. Lalu face color, dan ini itu untuk warna dari batangnya. Nah, selanjutnya membuat garis rata-rata horizontal. Yang mana di sini ada Y-line. Nah, Y-line rata-rata. Nah, nanti kan di Y-line itu kan garis vertikal. Nah, dari garis sumbu vertikalnya itu kan dia untuk sumbu hasil dari D1 hingga D7 ya kan, si hasil penjualannya. Nah, maka nanti rata-ratanya ini akan ada di sumbu Y.
Lalu di sini ada R min min. R ini untuk membuat garis horizontalnya, yang mana min min ini untuk membuat model garisnya, karena dipakai strip-strip atau min min itu nanti garis horizontalnya akan menjadi garis putus-putus. Lalu line width 2 ini adalah ketebalan garisnya dan label min. Nah, ini nanti di garis horizontal ini akan tercantum tulisan minnya berapa sesuai dengan data min yang sudah dicari di sini. Selanjutnya ada title diagramnya, lalu ada X labelnya untuk toko, Y labelnya adalah data penjualan. Oke, lalu X tick-nya 1:7 karena tadi ya balik lagi ada hitungan 7 toko. Di sini saya run. Oke, di sini muncul data perhitungannya dari D1 hingga D7, min-nya, median, dan modus. Oke, sepertinya di sini saya ada kesalahan dalam mengaplikasikan fungsi untuk mencari modus, karena di sini muncul bahwa modusnya adalah 23. Oke. Di sini standar deviasinya 11,14. Oke, di sini sudah terlihat diagram batangnya. Ini untuk X, yang sumbu X-nya itu adalah nama tokonya, lalu di sini untuk sumbu-nya adalah penjualannya ya. Oke, jadi di sini ada garis horizontalnya untuk rata-ratanya. Di sini ada tulisan untuk rata-ratanya. Oke, dan terakhir adalah insight yang saya dapatkan, yang bisa didapatkan dari analisis singkat tadi, yaitu berdasarkan yang sudah dilakukan perhitungan datanya, diketahui bahwa rata-ratanya adalah 41 ya, di mana jika ditanya toko mana yang paling konsisten itu dapat dilihat bahwa yang paling konsisten adalah toko D4 ya, urutan keempat. Karena hasil penjualannya itu paling mendekati 41, yang mana D4-nya itu adalah 42. Nah, sementara toko yang paling bergejolak itu adalah D1 atau toko pertama, karena hasil penjualannya adalah 23, yang mana selisihnya dengan nilai rata-ratanya itu sangat jauh seperti itu. Nah, untuk interpretasi bisnisnya mungkin untuk toko D1 ini bisa melakukan analisis lagi terkait dengan manajemen keuangan dan hal-hal penting lainnya, sehingga kedepannya itu akan bisa menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi daripada data yang sekarang, dan untuk meminimalisir risiko kerugian juga, sehingga yang mana nanti penghasilannya dapat kemudian lebih baik kedepannya ya. Untuk mungkin bisa ditingkatkan lagi, atau ada hal-hal lainnya yang bisa membuat penghasilannya lebih dari angka 23. Selanjutnya adalah soal kedua terkait dengan enkripsi citra logo toko dengan inverse matrix 3x3, di mana di sini untuk setiap blok 3x3 dari citra logonya dienkripsi dengan E sama dengan A dikali P, di mana A adalah matriks kunci yang ini, lalu P adalah blok pixel. Dekripsinya dilakukan dengan P sama dengan A inverse dikali E. Nah, tugasnya di sini adalah menulis matriks A yang ini secara eksplisit dari parameter personalisasinya, lalu hitung determinan A melalui ekspansi kofaktor baris pertama. Selanjutnya yang B ini mencari minor, lalu yang C ini mencari kofaktor, adjoint, dan juga hitung A inverse-nya menggunakan pecahan eksak. Dan yang D adalah verifikasi hasil yang bagian C ini dengan MATLAB menggunakan output inverse A dan nested loop, lalu menghitung norma error Frobenius-nya menggunakan rumus ini. Dan di sini E-nya adalah studi kasus citra. Nah, di sini ada blok pixel asli P-nya, matriksnya seperti ini, lalu dilakukan enkripsi dan juga dekripsi, serta dilakukan visualisasi MATLAB. Rekonstruksi blok 3x3 sebagai citra grayscale dengan insol dan juga dalam satu plot. Di sini saya sudah membuat untuk nomor 2-nya, itu ada menuliskan matriks A, yang mana sudah diketahui seperti ini. Di sini saya substitusikan nilai A saya adalah 1 dan B-nya 3, sehingga matriks A hasilnya adalah yang ini. Lalu mencari determinan A dengan ekspansi baris pertama. Jadi di sini baris pertamanya ada 2, 3, dan 2. Di sini ada 2, karena 2 itu baris 1, kolom 1, jadi sisanya 3, 3, 1, 4. Di sini ada 3. Ini sisanya 1, 3, 3, 4. Kenapa negatif? Karena kita tahu 3 ini posisinya, posisi indeksnya itu jika dijumlah dia menghasilkan bilangan ganjil, sehingga apabila jumlah indeksnya adalah ganjil maka dia dikali minus 1. Lalu di sini untuk yang 2 ini dan 2 ini tidak perlu dikali minus 1 karena dia jumlah dari indeksnya itu genap. Oke, terus lanjut lagi yang kedua, ini sisanya 1, 3, 3, 1. Nah, dari yang ada di dalam sini dicari seperti menghitungnya seperti mencari determinannya, 3 dikali 4 dikurang 1 dikali 3 dikali 2, ini angka yang depannya. Lalu ini juga, nah didapatkan hasilnya adalah 17 determinan A-nya. Selanjutnya mencari matriks minor untuk semua IJ.
elemen 1, 2, 3. Oke. Di sini jadi minornya M11, di sini M11 3314, lalu M12-nya 12 jadi 1334 dan 13-nya 1331. Oke, di sini dicari seperti mencari determinan matriks 2 kali 2, yaitu 3 kali 4 dikurang 1 kali 3, hasilnya 9, begitu juga dengan yang M12 dan M13. Untuk M21 hingga M33 mengikuti caranya seperti menghitung ini. Dan didapatkan di sini sudah saya taruh di dalam tabel untuk minor matriks A, yaitu M119, M12-5, dan seterusnya. Selanjutnya adalah mencari kofaktor C, lalu matriks A join A dengan C transpose, terus hitung A inverse dengan rumus 1 per determinan A dikali A join A. Oke. Sekarang ini kofaktor. Nah, kofaktor ini didapatkan dari hasil perhitungan minor-minor yang tadi. Nah, bedanya untuk kofaktor itu melihat dari posisi si indeksnya ini. Apabila posisi indeksnya dikali jumlah itu hasilnya ganjil seperti yang sebelumnya, maka dia dikali dengan -1. Seperti yang ini, di sini kita minor yang kita kalikan -1 itu si C12, C21, lalu C23 dan C32 karena jumlah indeks mereka ini ganjil. Kayak misalnya C12, nah 1 tambah 2 itu kan 3, berarti dia ganjil kan jumlah indeksnya, makanya dia dikali -1. Begitu juga dengan yang ini dengan ini. Oke, sudah didapat, baru disusun menjadi matriks 3 kali 3 sesuai dengan indeks si C-nya ini, posisinya. Selanjutnya adalah matriks A join A. Nah, A join A ini adalah C transpose, yang mana tadi kita sudah dapat C-nya ini, yang ini, lalu ditransposkan. Di sini 95-8 itu menjadi baris pertama. Nah, karena ditranspose, jadi dari baris dia menjadi kolom, lalu baris kedua juga menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Selanjutnya menghitung A inverse-nya dengan 1 per determinan A. 1 per determinan A-nya tadi kita sudah dapat menggunakan ekspansi baris pertama, yaitu 17, lalu dikali dengan A join A. Nah, A join A-nya tadi sudah kita dapat dari hasil C transpose. Nah, karena dihitungnya dalam pecahan eksak, maka 1 per 17 dikali 9 per 17, begitu juga dengan semuanya. Dan didapatkan bahwa A inverse-nya adalah yang ini. Selanjutnya mencari blok piksel asli P. Nah, di sini blok piksel asli P-nya itu matriksnya yang ini. Lalu untuk nilai N dan A-nya seperti biasa menggunakan parameter personalisasi yang mana milik saya N-nya 13 dan A-nya 1. Sehingga saat A dan N-nya disubstitusi, kita dapat nilai P-nya ini adalah yang ini, matriks P-nya. Lalu melakukan enkripsi, yaitu menghasilkan matriks E dengan cara mengkalikan matriks A dan P. Yang A-nya tadi, yang pertama ini, A-nya yang ini, lalu dikali dengan P yang barusan dihitung. Sebelumnya sudah dihitung. Oke. Kali ini baris dikali kolom, 2 dikali 120, ditambah 3 kali 80, ditambah 2 kali 43. Begitu juga dengan baris 1 dikali kolom kedua, baris 1 kolom ketiga, dan yang bawahnya juga mengikuti seperti yang di atas. Didapatkan hasilnya matriks E adalah yang ini. Lalu dilakukan dekripsi. Nah, dekripsi ini adalah untuk mencari nilai P aksen. P aksen itu didapatkan dari A inverse dikali dengan E. Yang mana A inverse-nya tadi sudah kita dapat yang ini, lalu E-nya hasil enkripsi ini yang ini. Oke, jadi sama caranya baris dikali kolom, dan di sini saya dapatkan hasil P aksennya adalah yang ini. Yang mana terbukti ya bahwa P aksen itu sama dengan P apabila hasil dekripsinya P aksen sama dengan P. Ini P aksennya dan nilai P-nya yang ini. Oke, nah tadi kan ada pertanyaan bagaimana jika determinan A-nya itu sama dengan 0. Jika determinan A-nya itu sama dengan 0, maka matriks A itu merupakan matriks singular yang tidak bisa dicari inverse-nya. Sehingga apabila A tidak bisa dicari inverse-nya, maka proses dekripsinya itu tidak bisa dilakukan karena di sini kita bisa lihat bahwa rumus untuk dekripsinya itu memerlukan inverse dari matriks A. Oke, di sini ada verifikasi hasilnya dengan menggunakan MATLAB, yang mana di sini yang pertama sudah saya cantumkan parameter personalisasinya, lalu di sini saya cantumkan untuk matriks A dan juga matriks P-nya, yang mana nanti akan terhitung otomatis dengan mensubstitusikan parameter personalisasinya ini. Lalu di sini ada N dan C, ini untuk
Ini untuk tempat bagi matriks kofaktornya. Nah, di sini ada untuk perhitungan matriks kofaktor menggunakan nested loop, di mana for i sama dengan 1/n ini adalah perulangan baris ke i sebanyak n kali. Lalu di sini loop j-nya untuk kolom j sebanyak n kali, dan ini sub a ya, karena kita ingin mencari matriks kofaktor dari matriks A. Nah, di sini ada sub i dan sub j-nya ini untuk menghilangkan si baris dan juga kolom di tempat si angkanya itu. Misalnya untuk kofaktor di C11. Nah, itu nanti yang bakalan dihilangin itu adalah baris pertama dan juga kolom 1 gitu. Oke. Dan di sini nanti ada displaynya untuk matriks kofaktor C-nya. Lalu di sini ada mencari A join A. A join A itu dicari dengan menggunakan di sini C aksen atau C transpose ya. Lalu ada determinan A dengan rumus det A. Lalu di sini ada pembuktian untuk determinannya. Apabila determinan A-nya kurang dari angka ini, maka inverse-nya itu tidak ada. Dan apabila tidak kurang dari ini, maka dia akan memunculkan ya terbukti bahwa matriks itu memiliki determinan. Nah, di sini saya menggunakan format RAT untuk format agar nanti tampilannya bisa menjadi pecahan per gitu ya, bukan yang desimal. Nah, di sini ada saya hitung inverse manualnya dengan rumus ini. Agen A per determinan A, lalu ini ada displaynya. Nah, di sini saya kembalikan format pecahannya dengan format sort agar bisa nanti kembali ke desimal untuk perhitungan MATLAB-nya. Nah, di sini itu ada untuk verifikasi ya, matriks A dikali A inverse, apakah nanti hasilnya akan menjadi matriks identitas atau bukan. Nah, di sini juga ada error Frobenius-nya yang berfungsi untuk mengecek nih apakah perhitungan si apakah perhitungan si inverse yang kita hitung secara manual itu sudah sesuai dengan inverse yang langsung menggunakan rumus dari si MATLAB-nya ini. Di sini ada, lalu selanjutnya adalah visualisasi citra. Nah, untuk visualisasi citranya itu sebelumnya ini kan tadi ada proses enkripsi sama dekripsi ya. Enkripsinya E sama dengan A dikali P, dekripsinya P aksen, yaitu A inverse-nya dikali dengan E. Nah, di sini ada figur citranya. Lalu di sini ada matriks asli P dan juga E-nya dengan menggunakan subplot dan juga IMSO. Ya, di sini ada untuk warna juga. Saya coba untuk run. Oke, di sini sudah ada. Nah, ini figurnya keluar. Oke. Nah, di sini untuk hasilnya matriks kofaktornya ini sesuai dengan yang saya dapat di perhitungan manual. Juga di sini ada matriks adjoint-nya. Sudah sesuai. Oke. Nah, di sini juga ada determinan A-nya 17, lalu ini yang perhitungan manualnya A inverse-nya, dan di sini A inverse untuk menggunakan formula langsung dari MATLAB-nya sama. Nah, di sini maka udah ya, verifikasinya menghasilkan matriks identitas A dikali A inverse-nya. Oke. Nah, di sini sudah keluar karena nama error ini, jadi perhitungan manualnya sudah sesuai dengan inverse A. Oke. Nah, ini verifikasinya juga. Lalu ini matriks pixel aslinya, yang si matriks P, dan ini matriks E-nya yang hasil enkripsi, dan ini yang dekripsinya. Dan di sini adalah figurnya dari si blok pixel asli matriks P, dan ini adalah blok pixel enkripsi matriks E. Oke. Oke, di sini saya akan membahas soal 6. Yang pertama, kita diketahui ada model profit sebagai berikut, lalu kita diminta untuk mencari turunan dan titik kritisnya. Nah, di sini saya substitusikan parameter personalisasi saya, didapatkan Px-nya sekian, lalu diturunkan dengan menggunakan definisi limit, yaitu lim h mendekati 0, Px plus h dikurang Px per h. Nah, di sini saya substitusikan x plus h-nya ke dalam Px-nya ini, dan x-nya juga ke dalam sini. Sehingga dapatkan seperti ini. Nah, di sini perhitungan manualnya untuk x plus h pangkat 3 dan x plus h pangkat 2 dihitung menggunakan perkalian aljabar. Lalu dimasukkan lagi ke dalam limitnya ini. Nah, nanti kan didapatkan ada angka-angka yang variabelnya sama. Nah, itu bisa dihitung langsung. Nah, sehingga sisanya tinggal segini. Nah, yang ini kan memiliki H semua, jadi H-nya difaktorkan. Nah, di sini H-nya sehingga H-nya bisa sama-sama dibagi yang ada di pembilang dan penyebutnya. Nah, kan karena H-nya sudah sama-sama habis dibagi, maka pembuat nol dari limitnya ini sudah tidak ada, sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai nolnya ke dalam ini ya, sisanya.
sehingga didapatkan turunannya adalah sekian. Nah, untuk selanjutnya menghitung turunan kedua dan juga ketiganya dengan aturan pangkat. Kalau aturan pangkat itu pangkat dari variabelnya dikalikan dengan pangkat si koefisiennya. Nanti pangkat dari variabelnya ini dikurangi dengan 1, sehingga turunan keduanya didapatkan min 12x plus 80 dan turunan ketiganya min 12. Nah, selanjutnya kita mencari titik kritis pi aksen X sama dengan 0 ya, untuk menemukan maksimum dan minimum lokalnya. Nah, ini kan saya tulis di sini pi aksen X-nya sama dengan 0, di sini saya bagi minus 1 semua, dan di sini saya bagi 2 semua. Sehingga karena yang ini itu tidak bisa langsung difaktorkan, maka kita menggunakan rumus ABC, di mana min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, sehingga didapat X1, X2-nya sekian. Di sini X1-nya untuk yang positif, ini desimalnya 14, sekian, dan X2-nya untuk yang negatif, desimalnya adalah min 1, sekian. Nah, terus kita substitusikan nilai X1 dan X2 yang sudah didapat ke dalam turunan kedua. Ini substitusi X1-nya menghasilkan minus 93, sekian, dan substitusi X2-nya mendapatkan hasil 93 positif ya, sekian. Nah, kita bisa tahu bahwa maksimum lokalnya itu ada di titik X1 karena hasilnya setelah disubstitusikan ke dalam turunan kedua itu adalah kurang dari 0. Dan minimum lokalnya ada di titik X2 yang mana saat disubstitusikan ke dalam turunan kedua dia hasilnya lebih besar daripada 0. Selanjutnya ada menghitung gradient descent. Jadi di sini kita diberikan update rule gradient descent ini dengan parameter personalisasinya sudah saya substitusikan, lalu kita diminta untuk melakukan 5 iterasi pertama. Nah, jadi di sini kan karena yang pertama itu diketahui X0-nya sama dengan 1, sehingga iterasinya dimulai dari K sama dengan 0. Nah, di sini kita substitusikan nilai X0-nya, lalu X-nya didapatkan X1, lalu X1-nya untuk dihitung lagi di iterasi berikutnya, dan berikutnya lagi sampai dengan iterasi kelima, di mana K-nya 4 ya ini. Lalu di sini saya juga melakukan perhitungan untuk PXK. Saya substitusikan nilai XK-nya ke dalam P ini maksudnya PXK ya. Untuk nanti dimasukkan ke dalam tabel iterasinya ini. Didapatkan iterasinya adalah ini ya, iterasi pertama. Selanjutnya ini adalah script MATLAB untuk si gradient descent-nya, yang mana di sini saya sudah cantumkan fungsi model profitnya di sini untuk mencari turunan pertama dari si fungsinya ini, lalu mencari X titik kritis ya dengan ini si solve dari gradient ini, gradiennya yang turunan pertamanya sama dengan 0. Lalu di sini ada untuk gradient descent-nya melakukan iterasi sebanyak 500 dengan X0-nya sama dengan 1 ya, titik awalnya. Lalu di sini ada analisis sensitivitasnya menggunakan 3 alfa percobaan. Di sini saya masukkan yang diperbesar dan juga diperkecil. Nah, lalu di sini untuk figurnya dan di sini ada loop untuk optimasi masing-masing alfanya dengan ini ya, setiap masing-masing alfa percobaan perulangannya. Dari sini X currently-nya atau X yang sementara itu dimulai dari X0 ya untuk perhitungannya setiap iterasi. Nah, nanti setiap iterasi X yang ini berganti sesuai dengan si K-nya. Nah, ini juga untuk K iterasinya. Cari si profitnya ini dengan si P iterasi ya. Px, lalu ini gradient Px-nya, ini P aksen X ya kan. Lalu sini ada rumus update rule yaitu X sama dengan ini yang sudah diberikan di modul. Lalu di sini ada plot untuk hasil konvergensinya. Nah, ini untuk si grafiknya. Saya coba untuk run. Oke, di sini keluar hasilnya. Nah, ini hasil optimasinya. Untuk yang solusi analitiknya kan tadi ya, seperti yang perhitungan manual, dia akan mengeluarkan 2 buah hasil, yang mana ada yang hasil negatif dan juga positif. Nah, di mana di sini solusi analitik yang positif dengan yang solusi dari gradient descent-nya itu yang X bintang, itu sama ya hasilnya, sama-sama ini, dan profit maksimumnya ini. Ini dari gradient sama profit maksimum itu didapatkan dari hasil akhirnya si iterasinya itu. Nah, ini untuk si figurnya, si grafiknya. Nah, ini kan yang hijau ini yang diperkecil dan yang biru ini yang si alfa aslinya. Ini seperti berhimpit ya terlihatnya karena memang kan tadi si X-nya itu tidak jauh beda ya dengan si yang diperkecil ini. Nah, terus yang ini untuk yang merah dia melonjak ya karena dia langkahnya besar-besar.
Oke, yang di bagian E ini kita diminta untuk memverifikasi hasilnya menggunakan MATLAB dan juga membandingkan nilai yang mendekati optimum global. Nah, untuk nilai yang mendekati optimum global, kita memiliki tadi yang pertama tuh solusi analitiknya, yaitu titik kritis yang X1, X2 itu yang didapatkan dari pi turunannya sama dengan 0. Lalu juga di sini kan kita melakukan percobaan ya dengan iterasi sebanyak 500 iterasi untuk si gradien desainnya. Nah, nanti didapatkan X bintangnya itu yaitu sekitar 14, sekian. Nah, yang mana nilainya itu justru sama ya dengan hasil nilai si X1 yang kita cari secara manual dengan menggunakan titik kritis itu. Nah, jadi karena di sini nilai yang mendekati optimum global itu adalah si 14,484026 ya, karena hasil dari X bintang si gradien desainnya itu sama dengan si X1 yang kita hasilkan dari hasil perhitungan analitik dengan gradiennya 0. Ya, dengan learning rate atau alpha ini 0,004 untuk perhitungan si gradiennya. Nah, lalu di sini juga ada kurvanya untuk yang konvergensinya yang secara manual. Oke, untuk yang F ini kita diminta untuk analisis sensitivitas dengan alfa yang diperbesar dengan dikali 10 dan juga alfa yang diperkecil dengan dikali 0,1. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel 5 iterasi pertama dari masing-masing alfa, ini yang diperbesar dan ini yang diperkecil. Caranya sama menghitungnya dengan menghitung iterasi yang menggunakan alfa normalnya 0,04. Nah, jadi dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa iterasi yang dilakukan dengan learning rate yang diperbesar itu akan menggunakan langkah yang lebih besar sehingga dapat melampaui titik kritis ya, baik lokal minimum ataupun maksimum lokalnya yang ingin dicari. Nah, jadi fenomena seperti ini tuh disebut dengan overshooting ya kalau di dalam machine learning. Lalu kalau misalnya dengan iterasi yang alfanya itu diperkecil, maka dia itu kan berarti langkahnya kecil-kecil. Jadi dia membutuhkan langkah atau iterasi yang lebih banyak untuk bisa mencapai si titik lokal minimumnya. Lokal minimum atau lokal maksimumnya. Nah, itu namanya slow convergence kalau di dalam machine learning. Jadi sebenarnya dari 3 tabel ini kita bisa melihat ya, kalau misalnya ini kan nih dilihat dari XK-nya. Kalau misalnya di sini kan yang alfa pertama itu yang normal X1, X2, X3, X4-nya kan selisihnya itu seperti tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kalau misalnya si alfa yang diperbesar ini, dia selisihnya sangat besar dari 1 ke 7, lalu 7 ke 22, 22 ke minus 21 itu sangat besar. Lalu untuk yang alfa diperkecil ini juga selisihnya sangat kecil karena lihat nih angka depannya itu masih 1, yang berbeda hanya angka koma di belakangnya, sehingga ini bedanya sangat kecil sekali selisihnya. Oke, untuk yang bagian G ini kita diminta untuk konversi titik optimal X bintang ke harga produk. Nah, yang mana cari profit minimum maksimum PX bintang dengan biaya bahan bakunya ini dan berapa margin per unit di harga optimal. Jadi kan dia titik optimalnya X bintang. Nah, tadi kan kita sudah mendapat ya dengan perhitungan kalau titik optimalnya itu adalah 14, sekian. Nah, di sini dia minta dilambangkan dengan X bintang. Ini kan dalam ribu rupiah, kalau 14, sekian dalam ribu rupiah. Lalu ini ada profit minimum kan, maksudnya profit maksimum dari pi X bintang. Nah, di sini jadi kita substitusikan X bintangnya itu ke dalam si fungsi pi-nya ini ya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 3.512, sekian dan dijadikan ribu rupiah dengan dikalikan 1.000. Ini maka hasilnya sekitar 3.500.000 sekian. Nah, lalu di sini ada biaya bahan baku per unitnya kan. Kak saya itu kan 5 sehingga bahan bakunya jadi 50.000. Nah, terus kita ditanya untuk berapa margin per unit di harga optimal. Nah, jadi ini si titik optimal ini dijadikan sebagai biaya jual per unitnya, di mana biaya jualnya per unit berarti sekitar 14.400 sekian ya. Nah, terus marginnya itu dapat dicari dengan mencari selisih dari biaya jual per unit dikurangin dengan biaya biaya bahan baku per unitnya ini. Nah, kan biayanya per unit kan 14 sekian, lalu 14.000 sekian dan biaya bahan bakunya 50.000 sekian. Nah, sehingga marginnya itu menghasilkan angka negatif ya, negatif 35.000 sekian. Lanjut ada diskusi terkait dengan kapan gradien desain bisa terjebak di lokal minimum dan apa strateginya untuk menghindari kejadian tersebut, serta hubungkan dengan kasus real yang pernah ditemui. Jadi gradien desain itu dapat terjebak di lokal minimum apabila dia perhitungan turunan pertama itu bisa menghasilkan angka 0 tapi di
tempat yang bukan titik lokal maksimum yang sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya fungsinya itu merupakan bilangan yang kompleks, misalnya seperti menggunakan polinomial yang berderajat tinggi, maka grafiknya itu kan nanti parabolanya tidak akan mulus seperti fungsi sederhana, tapi melainkan parabolanya itu akan ada lekukan-lekukan atau cekukan-cekukan yang mana itu bisa menjadi jebakan untuk si gradient descent ini bisa terjebak di lokal minimumnya itu, yang bukan lokal minimum aslinya. Nah, jadi untuk menghindari masalah terjebak di lokal minimum ini, kita dapat memerhatikan ya penggunaan si learning rate-nya ini agar dia bisa pas gitu. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga untuk menentukan langkah si learning rate-nya. Karena kalau misalnya terlalu besar, dia nanti bisa melangkahi si lokal minimumnya. Tapi kalau misalnya terlalu kecil, dia juga bisa lebih banyak membutuhkan iterasi, jadi lebih lama dan juga kadang bisa jadi terjebak juga di dalam si lekukan yang bukan lokal minimum aslinya itu. Nah, terus selain dengan learning rate, kita juga bisa mencoba untuk melakukan iterasi dengan menggunakan titik awal yang berbeda-beda sebagai sampel, supaya nantinya kita bisa melihat nih perbandingannya, apakah dengan titik awal yang satu dengan yang lainnya itu menghasilkan hasil yang sama, atau justru malah ada yang dirasa lebih akurat antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk kasusnya sendiri yang pernah saya temui mungkin untuk ini ya, Face ID yang bisa membuka lock screen tapi dengan muka orang lain yang mirip dengan kita. Jadi kan kalau misalnya Face ID itu untuk pertama settingnya pasti bakalan meminta kita untuk menampilkan wajah supaya nanti modelnya itu bisa berlatih wajah kita ini fiturnya seperti apa gitu kan. Nah, tapi kalau tapi waktu lock screen itu bisa terbuka dengan wajah yang mirip wajah kita, itu berarti ada kegagalan atau ada kasus terjebak nya gradient descent di lokal minimumnya itu. Jadi karena mungkin memang ada kemiripan, maka si modelnya ini menemukan hasil turunannya sama dengan 0, padahal itu bukan merupakan lokal minimum yang sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah nomor 7, yaitu kita diberikan data penjualan 12 bulan terakhir dengan SN sekian. Untuk keadaan A-nya saya substitusikan dengan parameter personalisasi sehingga SN-nya didapatkan sekian, 50 plus 5N plus min 1 pangkat N dikali 2. Lalu kita diminta untuk menuliskan S1 sampai S12 dalam tabel ya, dengan memisahkan SN ke dalam komponen trend deterministik dan juga komponen fluktuasi. Nah, ini kan rumus awalnya ini SN. Lalu dipisahkan nih SN-nya, jadi trend deterministiknya itu yang 50 plus 5N dan fluktuasinya yang minus 1 pangkat N dikali 2. Nah, ini saya buat tabelnya sehingga N-nya kita substitusikan untuk 1 sampai 12. Nah, ini hasilnya. Nah, terus kita ditanyakan mengapa si barisan itu bukan merupakan murni aritmatika dan juga bukan merupakan murni geometri. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan di sini, apabila kita mencari bedanya itu antara beda atau selisih dari S2 dikurang S1 tidak sama dengan selisih dari S3 dikurang S2, sehingga barisan tersebut bukan merupakan murni aritmatika. Nah, kalau misalnya yang geometri, apabila kita mencari rasionya dengan S3 dibagi S2 itu tidak sama hasilnya dengan S2 dibagi S1, sehingga barisan tersebut tidak murni aritmatika dan juga tidak murni geometri. Selanjutnya kita disuruh untuk menghitung sifat sigma ya, dengan T1-nya itu sigma SN dan T2-nya itu sigma SN kuadrat. Nah, kalau sifat sigma ini kita bisa mencari sigmanya satu-satu ya per bilangannya. Kita dapat sigma 50 kali 12, lalu ini kan 5 koefisien bisa dikeluarkan dari sigma, jadi dikalikan dengan sigma n. Nah, nanti n-nya ini kan sifat sigma itu adalah n-nya tuh n seberapa banyak perulangannya dikali dengan banyak perulangannya plus 1 ya per 2. Nah, yang dihasilkannya ini. Dan di sini juga untuk yang minus 1 pangkat n, ini 2-nya dikali dengan perulangannya si sigma minus 1 pangkat n hasilnya ini. Jadi T1-nya itu adalah 950. Nah, selanjutnya T2 kan Sn kuadrat. Nah, di sini saya hitung dulu dari Sn kuadrat itu berapa, didapatkan sekian, lalu baru dicari sigmanya. Nah, sigmanya juga sama dicari per bilangan seperti tadi hingga menghasilkan T2-nya itu adalah 85.418. Nah, selanjutnya di sini ada model pertumbuhan pelanggan loyalty ya, dengan GN sama dengan sekian, ini rumusnya seperti rumus geometri, dan dengan G1-nya sama dengan K. K saya ini adalah 5, lalu R-nya 1,0 A. A saya ini 1. Nah, kita disuruh menghitung untuk total akumulasi pelanggan setelah 10 bulan pertama atau S10-nya ya, dengan rumus geometri manual. Di sini saya sudah menghitung dengan rumus geometri manual sekitar ada 52, sekian. Nah, karena ini pelanggan, maka komanya ini kan nggak mungkin ya kalau manusia itu pakai koma. Jadinya ini kita ambil bilangan bulatnya kurang lebih ada 52 pelanggan. Di sini saya menggunakan SN yang rasionya lebih dari 1 ya. Nah, lalu di sini ada ditanyakan
N minimum untuk total akumulasi yang bisa lebih dari 500 pelanggan. Nah, di sini saya mencari dengan rumus SN-nya, yang mana SN-nya ini 500 kan. Nah, 500 di sini setelah disubstitusi dilakukan perhitungan ini dikali ini 5, lalu dilakukan perhitungan log. Nah, di sini kita dapat N-nya sekitar 69, sekian. Nah, karena untuk SN-nya 500, N-nya itu adalah 69, nah maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa untuk yang lebih dari 500 itu ada di N sama dengan 70. Nah, ini adalah pembuktiannya ya, dengan mensubstitusi nilai 70 ke dalam rumus SN. Selanjutnya adalah untuk menghitung MAE atau mean absolute error dari fit linear terhadap data historis. Maka residualnya itu menunjukkan pola periodik dan diskusikan mengapa model linear murni tidak cukup. Lalu apa strategi yang disarankan. Nah, di sini kita perhitungan MAE. MAE itu adalah dengan MAE itu kan ini kita pisahkan dulu nih si trennya yang si linear ini untuk mendapatkan residualnya ya. Nah, trennya itu 50 plus 5N, nah terus residualnya itu kan ini, SN dikurang tren. Nah, SN-nya itu kan tadi yang ini ya, SN-nya. Terus dikurang trennya, maka hasil residualnya atau yang simbolnya itu EN itu adalah minus 1 pangkat N dikali 2. Nah, MI-nya itu adalah 1 per ini kan, banyaknya ini 12. Lalu sigma dari EN si residualnya ini. Kita menghitung, ini sigma residualnya kan. Ini ya, untuk yang pangkatnya 1, karena dia mutlak, karena dia nilai mutlak, sehingga nilai residualnya itu untuk pangkat berapapun, baik ganjil ataupun genap, dia akan menghasilkan angka 2. Oke, di sini saya ada kesalahan penulisan, tapi nanti akan saya perbaiki untuk pengumpulan PDF-nya. Di sini ada 1 per 12 ya, dikali dengan 24, sehingga MI-nya adalah 2. Nah, lalu di sini ada residual ini kan apakah residualnya menunjukkan pola periodik. Nah, di sini untuk mencari polanya kita substitusikan nilai N 1 sampai 12 ke dalam si residualnya ini sehingga dapatkan. Nah, ini untuk N-nya yang bilangan ganjil itu akan menghasilkan minus 2 dan N genap itu akan menghasilkan 2. Nah, dari bentuk yang selang-seling ini maka dan selalu konsisten ya, maka dapat dikatakan bahwa residualnya itu memiliki pola yang periodik ya, seperti yang komponen musiman atau osilasi. Nah, lalu mengapa model linear murni tidak cukup? Karena kalau misalnya nih hanya menggunakan model linear murni, nah model itu kan nantinya tidak dapat memprediksi periodiknya. Kalau misalnya dari rumus SN itu kan yang linear itu yang 50 tambah 5N, di mana nanti hasilnya dia hanya bakalan menghasilkan angka yang lebih tinggi semakin selaras dengan besarnya si N-nya kan. Nah, tapi dia ini tidak bisa memprediksi kapan adanya waktu di mana penjualan itu mengalami penurunan karena tidak dapat menghitung periodiknya. Nah, lalu strategi perbaikannya ini menurut saya itu dengan menggunakan Sarima ya. Karena data penjualan ini kan modelnya itu tadi dapat menangkap si pola musiman ini. Nah, sehingga Sarima itu yang mana S-nya ini kan seasonal atau musiman. Nah, jadi pola selang-selingnya ini yang kita lihat dari sini itu lebih cocok menggunakan Sarima. Lanjut di sini adalah script untuk yang soal 7 yang forecasting data penjualan itu ya. Dari sini ada data penjualannya kan N 1 banding 12 ya. Karena kita disuruh menghitung nanti si S1 sampai S12-nya. Nah, di sini ada rumusnya, si SN-nya. Lalu di sini kita diminta untuk total penjualannya kan dari 12 bulan. Ini sigma T1-nya menggunakan sum dan sigma S2-nya menggunakan sum ini kan dengan titik pangkat 2. Lalu di sini ada tren garis linear ya dengan menggunakan polyfit untuk nilai swap. Lalu interest cap-nya. Dan di sini ada untuk prediksi ya S13 sampai S18 dengan N prediksinya 13 banding 18. Lalu di sini rumus trennya yang ini, si perhitungan yang sudah dilakukan di sini. Ini ada loop-nya ya sebanyak N prediksinya ini. Lalu ini ada plotting-nya untuk nanti si gambar figurnya. Oke, di sini saya coba run. Nah, ini adalah ininya grafiknya. Di sini ada verifikasi skemanya ya sama, T1-nya 990, T2-nya 85418. Nah, ini tren linearnya, kemiringannya atau slope-nya itu 5, sekian, interest cap-nya sekian, dan prediksinya ini ya, S13 sampai S18 ya. Ini adalah grafiknya. Kan seperti dia seasonal ya, ini membentuk data historisnya ini yang sebelumnya sudah dihitung, dan ini adalah prediksi untuk 6 bulannya. Ini trennya garis linear. Jadi sekian dari saya karena durasinya sudah cukup lama, jadi maaf dengan atas segala kesalahan penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.